Dokter Tirta, kalau dengar nama itu, apa sih yang langsung kepikiran? Sepatu? Kontroversi? Mungkin. Tapi ternyata di balik semua itu ada sebuah filosofi sukses yang jujur ya, beda banget dari yang lain. Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng strateginya dalam berinvestasi pada aset yang paling penting, dan ini sama sekali bukan soal duit. Langsung ke intinya, tanpa basa-basi. Ini dia kalimat saktinya dari Tirta. Coba deh pikirin, di saat kita semua lagi pusing mikirin saham atau properti, dia justru bilang aset nomor satu itu adanya ya di antara dua telinga kita. Ini benar-benar membalik cara pandang kita soal apa itu kekayaan yang sebenarnya. Maksudnya gimana sih? Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Lupakan dulu deh saham, emas, dan teman-temannya. Buat Tirta, permainannya itu cuma ada dua, otak dan kesehatan. Kenapa? Soalnya menurut dia, ya inilah pondasi dari segalanya. Tanpa dua ini, aset lain tuh nggak ada artinya sama sekali. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk kita bongkar lebih dalam lagi, kenapa sih otak dan kesehatan ini jadi prioritas utama buat dia sampai bisa mengalahkan segalanya? Logikanya sebenarnya simpel banget, tapi ngena. Gini, otak yang nggak pernah diupdate, ya nggak bakal bisa bikin keputusan yang cerdas. Dan yang paling dasar, badan yang sakit, ya mau ngapain? Bener kan? Mau punya duit triliunan juga buat apa, kalau cuma bisa tiduran di kasur? Terus, gimana caranya kita berinvestasi di otak dan badan? Nah, di bagian selanjutnya ini, kita bakal lihat mindset yang jadi kuncinya. Sebuah filosofi buat belajar seumur hidup. Nah, ini nih salah satu kutipan favorit saya. Ternyata ini pelajaran dari dosennya Tirta waktu kuliah dulu. Intinya gini, kemajuan itu bukan soal lompatan-lompatan besar yang bikin heboh, tapi justru soal kemenangan-kemenangan kecil yang kita kumpulin setiap hari secara konsisten. Dan ini tuh bukan cuma teori kosong loh. Tirta beneran ngelakuin ini. Tiap ada kemenangan kecil, misalnya selesai lari atau target kerjaan tercapai, dia selalu kasih self-reward. Biasanya sih makan enak. Ini cara yang simple tapi efektif banget buat jaga mental biar nggak burnout pas lagi ngejar mimpi yang gede. Prinsip botol kosong ini yang ngejelasin semuanya. Ini alasan kenapa orang yang kelihatannya udah sukses kayak dia masih aja terus-terusan sekolah lagi, ngambil MBA, PhD, dan macam-macam sertifikasi. Karena dia sadar selalu ada ruang kosong buat diisi sama ilmu baru. Tapi, filosofi ini ternyata bukan cuma hasil dari baca buku atau kuliah. Ada satu momen krusial yang ngebentuk cara pandangnya dia. Momen di mana dia benar-benar berhadapan langsung sama kematian. Coba deh lihat lini masa ini. Tahun 2022 itu benar-benar tahun gilanya dia. Kayaknya didorong sama ego dan stres, dia hajar semua tantangan fisik. Dan jaraknya makin lama makin gak masuk akal. Dari 600 km terus naik sampai puncaknya 1.200 km. Gila. Dan inilah klimaksnya. Di tengah rute 1.200 km itu, jantungnya berdetak sampai 205 kali per menit. 205. Itu angka yang bahaya banget. Dan ya, detik berikutnya, dia kolaps. Pingsan, nggak sadarkan diri. Momen itulah yang mengubah segalanya. Seperti kata-katanya sendiri di sini, arogansinya itu hancur lebur seketika. Dia jadi sadar betul betapa tipisnya batas antara hidup dan mati, dan betapa berharganya setiap tarikan napas. Dari situ, lahirlah mindset baru ini. Setiap pagi dia buka mata, itu bukan hal yang biasa aja, tapi sebuah hadiah, sebuah kesempatan kedua. Karena dia tahu persis, nggak semua orang seberuntung itu bisa bangun lagi keesokan harinya. Oke, setelah ngelewatin itu semua, apa sih nasihat praktis dari dia buat kita-kita, terutama anak muda, yang lagi berjuang di dunia yang kadang ya terasa nggak adil? Ini dia 4 nasihatnya, jujur dan langsung ke intinya. Kesimpulannya cuma satu, berhenti nyalahin keadaan, fokus sama apa yang bisa kamu kendalikan. Dan yang paling-paling bisa kamu kendalikan, ya dirimu sendiri. Nah, ini dia nih salah satu pernyataannya yang paling nyelekit. Tapi mungkin ada benernya juga dia. Dia nggak ragu buat bilang kalau di dunia ini jadi good looking itu sebuah privilege. Sebuah kebenaran pahit yang sering kita lihat di mana-mana kan? Tapi, ini poin pentingnya. Bukan berarti kita harus pasrah. Oke, kita mungkin nggak bisa milih wajah kita, tapi kita semua bisa milih buat punya badan yang bugar dan atletis. Itu 100% ada dalam kendali kita. Itu adalah privilege yang bisa kita ciptakan sendiri. Sekarang kita sampai di bagian akhir. Gimana semua filosofi tadi?
Investasi otak, mindset botol kosong, pelajaran dari kematian, semuanya bermuara ke satu tujuan besar jangka panjangnya. Inilah cita-cita pamungkasnya. Kedengarannya mungkin ambisius banget ya, tapi ini bukan soal ego, ini soal warisan. Dia pengen namanya dikenang sebagai sebuah tempat, sebuah gedung, di mana generasi berikutnya bisa terus mengisi botol kosong mereka, mengupgrade aset terpenting mereka, yaitu otak. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Filosofi Tirta ini bukan cuma buat didengerin, tapi buat dipikirin. Aset paling berharga kita itu bukan di rekening bank, tapi ada di dalam kepala dan badan kita. Pertanyaannya, hari ini apa yang udah kamu lakuin buat berinvestasi di sana?